menyediakan menu di restorannya untuk Looktap. Hey guys, it's Nessie and welcome back to Neror. Nah, hari ini aku ditemani oleh Fadil sama Dila. Hey! Kita lagi di Lombok. Yes, dan kita akan membahas sesuatu yang benar-benar so spiritual. Karena hari ini kita akan membahas tentang misteri boneka-boneka arwah paling terkutuk atau yang kalian juga mungkin tahu sebagai spirit dolls. Lihat, langsung merinding. Sebelumnya udah pernah denger nggak tentang spirit dolls? Aku dengar akhir-akhir ini gitu kayak Banyak lagi banget banyak ya. Aku taunya bahas. Pussycat Dolls. Ya udah ya. So, akhir-akhir ini kayak spirit dolls ini menjadi salah satu topik yang sangat hangat ya di sosial media. Bahkan Dan panas. Bahkan panas banget. Pasalnya banyak nih selebriti Indonesia yang ternyata mengadopsi spirit doll atau boneka arwah. Nah, spirit doll itu apa? What is spirit doll? Jadi spirit doll itu adalah boneka yang menyerupai manusia dan diperlakukan layaknya anak mereka. Betul. Jadi kayak orang-orang yang adopsi spirit doll itu benar-benar kayak gendong, Yes. menimang boneka-bonekanya. Padahal itu boneka, tapi mereka tuh merasa di sini tuh ada soul-nya, ada jiwanya. Nah, berhubungan sama spirit doll, malam ini kita akan membahas nih boneka-boneka arwah yang dipercaya paling terkutuk di dunia. So without any further ado, stop senyum-senyum. She's about to go down. These are called Looktap, ตุ๊กตาลูกเทพ ตุ๊กตาลูกเทพ which means child god dolls. Looktap dolls are said to have been brought to life by calling on a Hindu goddess to place a soul inside them. People buy them from Mamaning as life improvement accessories, believed to bring them success, money, and even love. Sebelum kita masuk ke listnya, aku mau jelasin sedikit dulu apa itu spirit doll. Kayak yang tadi udah sempat dibahas singkat. Spirit doll itu adalah boneka arwah yang diperlakukan bahkan tuh seperti kayak anak kita sendiri. Kadang tuh beberapa ada yang sampai dikasih makan, digendong, dianggap anak, terus dipakein baju. Dan lain-lain ya. Super creepy. Dan juga itu benar-benar dianggap kayak anaknya sendiri. Jadi kalau misalnya dia lari-larian, disabet juga. The woman was too stunned to speak. Ada yang dihukum juga, dijewer juga. Emang bisa lari? Bisa, Spirit doll? bisa. Gimana larinya? Ya, lo spirit dollnya yang lo tonton masih Masih level bawah. Kalau gue spirit dollnya udah ada yang nyetir mobil, udah ada yang naik helikopter. Oke, balik ke Neror ya. Nah, menurut berbagai sumber nih, spirit doll itu awalnya tuh berkembang di Thailand dan disebut dengan istilah Looktap atau malaikat anak. Nah, Looktap ini menjadi hal yang lumrah ternyata di Thailand. Jadi buat masyarakat Thailand, Looktap ini udah sesuatu yang common lah. Nggak ngagetin kayak kita sekarang tiba-tiba selebriti punya boneka arwah. Kalau di Thailand, it's a common thing. Hal yang biasa. Hal yang biasa. Berarti kalau misalnya ini kalau orang Thailand, look tap gitu gak sih? Gue nanya, iya gak sih? Itu neror loh. Kan bener gak sih? Gue nanya loh, bener kan dia logatnya gitu kan? Kan bener kan? Lah kan gitu, dia kan logatnya gitu, look tap. Bener. Kok gue salah sih? Nah, ternyata Looktap ini adalah kayak budaya yang udah ada selama ribuan tahun di Thailand. Bahkan sebelum agama masuk ke Thailand, udah ada si budaya Looktap ini. Jadi orang-orang bahkan sebelum kenal agama, mereka udah punya spirit doll atau arwah. Oh berarti boneka arwah. jadi budayanya mereka tuh? Betul. Bahkan ada legenda yang mengatakan kalau Looktap itu tuh dulunya berasal dari roh anak-anak yang meninggal karena aborsi, penculikan, praktik ilmu hitam, dan sebagainya yang kemudian bergentayangan dan masuk ke boneka-boneka yang mirip manusia. Serem banget. Jadi roh anak-anak kecil. Oh, oke. Nah terus makin kesini tuh budaya Looktap ini jadi semakin modern. Bahkan masyarakat itu menganggap bahwa boneka itu tuh bisa menjadi pembawa keberuntungan, ya kan? Ya. Dan kemakmuran gitu. Dan kemakmuran di masa depan. Nah, that's why Looktap ini harus diperlakukan sebagai kayak manusia. Bahkan saking familiarnya nih kayak masyarakat Thailand sama Looktap, beberapa restoran itu di Thailand menyediakan menu di restorannya untuk Looktap.
Kayak kids menu gitu. Berarti di sana pasti ada Kidzania buat look tab. Kosong dong. Iya, Isinya boneka dipajang. lah bener. Gak ada yang lari-lari ya. Semua anteng. Time zone-nya kosong. Maafin aku teroris. Selain itu, ada juga perusahaan penerbangan di Thailand yang mewajibkan siapapun yang mengajak wajib membelikannya kursi sendiri. Wah. Nambah-nambah biaya ya. Ya nggak sih tapi. Jadi nggak bisa dipangku. Atau ditaruh bagasi kayak boneka biasa, harus dikasihin kursi sendiri. Ih. Creepy banget ya berarti kalau kita naik. Nggak ada creepy-creepynya nih sekarang nih. Dari tadi ketawa dulu. Oke, gue pakai mode serius. Ya, Nah tapi creepy banget kalau lo naik pesawat tiba-tiba Apa? Kenapa? Lo kenapa? sebelah lo look tab tuh serem. Ya tergantung look tabnya gimana dulu. Kalau look tabnya nengok ya serem. Kalau look tabnya diem, ya gue sih gini. Gitu aja. Tapi berarti ya maksudnya kalau misalnya orang yang punya spirit dolls itu, gue penasaran dia beneran nganggep itu orang kan berarti. Iya. Ya kan, dia percaya kalau itu orang. Di dalamnya kayak ada jiwanya gitu. Iya maksud gue kok dia bisa jadi kayak beranggapan kalau ini tuh ada soulnya gitu loh. Maksudnya kan dia tahu sebelumnya itu was just a doll. Karena dia percaya bahwa tadi yang katanya apa, ada roh-roh anak kecil yang masuk ke dalam bonekanya gitu. Tapi ini kayak rada ngingetin kalian sama ini nggak sih episodenya Black Mirror yang yang kemarin yang boneka monyet itu ya. Iya boneka monyet. Iya. Oh. Aku langsung inget itu tadi. Iya, dalamnya beneran ada jiwanya gitu. Oh berarti emang maksudnya yang di spirit dolls yang sekarang ini si look tab itu maksudnya tuh emang dari boneka kosong diisi soul gitu atau gimana? Mereka mempercayainya kalau boneka-boneka itu tuh ada soulnya, makanya mereka mau menganggap, maksudnya mau nyimpen boneka itu bahkan sampai nganggep boneka itu tuh kayak anaknya. Balik lagi ke fenomena spirit doll di Indonesia. Nah, terlepas dari berbagai macam diskusi dan debat atas adopsi spirit doll, menurut aku topik yang satu ini emang kayak menarik banget untuk dibahas. Sejak ini rame tuh DM aku nggak stop dengan request kalian yang minta kita bahas tentang spirit doll. Karena ternyata kayak banyak orang yang percaya bahwa dari sekian banyak boneka di dunia, itu ada beberapa boneka spesial yang dipilih oleh makhluk-makhluk tak kasat mata sebagai tempat tinggal mereka. Dan beberapa bahkan dibilang kayak jadi boneka terkutuk. Kayak Annabelle gitu ya? Nah, ini adalah beberapa yang kita akan bahas. Yang pertama ada Robert. Robert ini kalau misalkan kalian pernah nonton Chucky, Child's Play, ini adalah inspirasi dari karakternya Chucky. Walaupun beda banget ya sama fotonya. Inspirasi dari karakter Chucky. Berarti ini si Robert ini ngikutin Chucky gitu. Bukan, Chucky Kebalik, itu dibuat dari gara-gara si Robert. Oh my Iya, god. karena Robert ini adalah boneka yang kelihatannya innocent, tanpa dosa, nggak menyeramkan kalau kalian lihat lucu gitu ya. Tapi ternyata di balik keluguannya itu ada cerita yang sangat-sangat mengerikan, kayak super creepy, yang sampai bikin boneka ini dibilang sebagai boneka terseram di dunia. Jadi Robert ini adalah boneka anak kecil yang mengenakan pakaian pelaut dengan seorang anjing coklat yang berada di pelukannya. Jadi ada dua versi asal muasal dari boneka Robert ini. Yang pertama tuh ada bahwa si Robert ini diproduksi oleh perusahaan Steiff German pada tahun 1900-an. Di tahun 1904, boneka ini dibeli oleh seorang kakek saat dia sedang berkunjung ke Jerman dan membelikannya untuk sang cucu, Robert Eugene Otto, yang dipanggil Jean, sebagai hadiah ulang tahun. Sedangkan di versi lainnya, itu diceritakan bahwa Robert ini adalah sebuah hadiah yang diberikan oleh ART-nya Jean yang bernama Agatha sebagai kado ulang tahunnya. Nah, konon katanya si Agatha ini merupakan korban kekerasan dari orang tuanya Jean, dan Robert ini yang dikasihin ke anak yang dia urus itu adalah boneka voodoo. Jadi emang di dalamnya tuh udah ada sesuatu gitu. Jadi kayak buat balas dendam. Voodoo bukan merek baju. Tau gak sih lo? Voodoo tuh santet. Oh, salah gue. Nah, basically ceritanya Robert ini serem banget. Jadi, suatu malam ketika Jean yang waktu itu baru berusia 10 tahun itu lagi tidur, dia tuh terbangun dan melihat Robert ini duduk di ujung tempat tidurnya sambil menatap dia. Nah, beberapa saat kemudian, ibunya ikut terbangun karena teriakan histeris dari kamarnya Jean. Jadi si Jean ini kebangun, tiba-tiba teriak histeris. Dan pas ibunya masuk, Jean ini udah meringkuk, ketakutan di kasurnya, kamarnya berantakan. Sementara Robert itu duduk di ujung
ujung kasur dengan kayak manisnya gitu. Dan saat ditanya apa yang terjadi, kenapa kamar kamu seberantakan ini, Jean hanya menjawab bahwa Robert lah yang melakukannya. Nah meskipun hal itu lumayan creepy, tapi tetap aja nih Jean cinta banget sama boneka ini. Dia masih keep bonekanya, bahkan mereka semakin dekat. Jean ini jadi sering ngobrol sama si boneka ini, sama si Robert. Nah yang creepy adalah orang tuanya tuh sering ngelewatin kamar dia, dan ketika dia ngomong sama Robert, orang tuanya tuh mendengar ada suara balasan dari Robert. Mampus. Nah, what people really remember is that they would probably term it as an unhealthy relationship with the doll. He brought it everywhere, he talked about it in first person, as if he weren't a doll, he was Robert, as in his alive entity. Jadi dia sama Robert ini relationshipnya aneh banget, dan dia benar-benar nganggep Robert ini seperti manusia gitu. Singkat cerita nih, Robert ini lama-lama tambah aneh gitu. Jadi kayak orang tuanya si Jean kadang-kadang ngelewatin kamarnya dan dia bisa denger ada suara cekikikan segala macam tuh yang bukan suaranya Jean juga. Sampai Jean ini tumbuh dewasa, menikah, dan pergi meninggalkan rumah orang tuanya tanpa membawa Robert. Orang tuanya suatu hari meninggal dan Jean kembali tinggal di rumah itu, dan ternyata Robert tuh diletakkan di loteng rumahnya sambil duduk di kursi menatap ke jendela. Katanya Robert ini sering mengajak anak-anak sekolah yang sedang berjalan melewati rumah itu. Dia juga sering kayak ada suara mondar-mandir di loteng, terdengar kayak langkah kakinya, dan bahkan keluarga yang datang tinggal di rumah itu setelah Jean ini udah meninggal itu juga masih mendengar suaranya Robert gitu yang ada di situ. Setelah jadi kayak dia sempat dipindahin gitu ke orang yang kayak oh ini terkutuk gitu kan, sampai akhirnya dia tuh pernah nyakitin orang. Dia akhirnya disimpan di tempat lain. 20 tahun dia hidup sama keluarga Reuter, dan mereka memutuskan untuk memberikan Robert ini ke Fort East Mortello Museum di Key West, Florida, karena saking terkenalnya si historinya ini. Dan sampai sekarang dia disimpan di kotak kaca yang aman karena kutukannya tuh sampai hari ini belum hilang gitu. Bahkan katanya orang-orang yang datengin dia di museum itu, ya di museum itu, beberapa yang berani ngejek dia itu pulangnya kayak ada yang kecelakaan, ada yang sakit gitu. Dan Robert ini masih ada sampai sekarang di museum. Jangan ini ngatain Robert apa dia. Enggak, Robert enggak. Gue dari tadi enggak, gue diem aja si Robert. Kan gue bilang dia panjang umur. Iya, alhamdulillah ya. Jadi Ruby ini adalah sebuah boneka porselen yang datang ke museum. Mandy adalah sebuah boneka porselen. Harold adalah sebuah boneka tua yang dijual di eBay. Are you the one who started the fire? Boneka arwah ini apa? Boneka gak enak banget ngomongnya. Kok kayak neror? Kayak neror. Kayak bercanda. Oke, aku harus. Ayo, look tapi kayak jadi seru aja. Ini semua gara-gara Dokter. Gara-gara